Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Bersama saya Lulu Anwaria Dan saya Abdul Aziz. Baik pemirsa di rumah, sore ini dengan suasana yang redup-redup kita berjumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Gus Aziz, Gus Idam Banyuwangi. Abdul Aziz saja. Abdul Aziz aja ya. Jadi punya karakter sendiri ya Gus, tidak usah disama-samakan gitu. Tema kita perbincangan kali ini adalah tentang puasa ya Gus ya. Kalau kita sekarang bulan puasa Ramadan. Kemudian mungkin pemirsa di rumah akan jauh mengetahui, lebih banyak mengetahui tentang hukum-hukum puasa. Mungkin ada puasa sunnah ya Gus Aziz ya. Jadi nanti puasa-puasa apa yang sekiranya itu sebetulnya diperbolehkan, atau puasa-puasa apa yang kita tidak boleh melaksanakannya. Baik pemirsa, mari kita dengarkan dan simak bersama tentang hal itu oleh Gus Aziz. Monggo Gus. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa yang ada di rumah. Semoga sehat selalu ya. Amin. Dalam keridhaan Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa ini. Tak lupa pula saya ingin mengaturkan bahwa dalam puasa ini ada beberapa hukum sebenarnya, Mbak Lulu ya. Jadi tidak kok semua puasa itu mengandung hukum yang di situ wajib, tidak semua itu sunnah, tidak. Jadi ada beberapa puasa-puasa yang di situ bahkan makruh, bahkan diharamkan. Seperti apa itu Gus? Sebelumnya ya, di awal itu kita mengenal puasa, ada yang di situ ada hukumnya itu wajib, ada juga puasa yang di situ sunnah, ada juga puasa yang di situ hukumnya itu makruh bahkan haram untuk dilaksanakan. Kalau wajib kita semuanya tahu. Yang paling kita familiar, kita mengenal diantaranya adalah Ramadan. Puasa Ramadan. Itu yang semuanya kita tahu bahwa puasa Ramadan menjadi hukum wajib atau fardu ain. Bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Jadi semua muslim wajib melaksanakannya. Nah, jika tidak punya hutang ya Gus. Ya, punya hutang. Terus ada juga yang di situ wajib kita laksanakan, diantaranya adalah puasa nazar. Puasa nazar. Jadi apabila kita bernazar, misalkan besoklah aku lulus ujian, aku ini poso, saya akan melakukan puasa 3 hari. Nah itu ketika kita sudah lulus, kita wajib melakukannya. Itu namanya puasa nazar. Ya. Kita wajib melaksanakan. Kalau tidak ya kita punya hutang kepada Allah ini. Gitu ya, sudah benar dan berjanji nazar, mewajibkan, berjanji, menjanjikan diri harus melakukannya. Betul. Jadi apabila seseorang mempunyai cita-cita dan jika cita-citanya itu lulus, dia melakukan nazarnya, gitu dia wajib untuk melakukan puasa itu. Ada pula namanya puasa kifarat. Puasa kifarat itu puasa denda. Seperti haji Gus ya? Tidak. Yang sering umum itu jikalau ada seseorang yang di dalam bulan Ramadan melakukan kesalahan, melakukan yang di situ pelanggaran yang di kena situ penalti. Iya, kena penalti seperti mungkin suami istri suami istri melakukan mohon maaf ya, yang di situ di siang hari. Nah itu termasuk kifaratnya adalah melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut diantaranya. Subhanallah. Nah itu namanya puasa kifarat. Jadi harus dilakukan. Makanya kita juga
harus menjaga ritme nafsu kita di bulan Ramadan ini, ya. Ini supaya berhati-hati tidak melakukan itu. Nanti kalau itu konsekuensinya adalah diantaranya kena denda atau kena kifarat melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu. Ya. Ada itu termasuk puasa Yang wajib. Nah, puasa sunnah itu banyak sekali. Seperti mungkin kita lebih familiar juga mungkin dalam minggu-minggu ini puasa Senin Kemis. Terus ada juga puasa bulan Rajab, ada juga puasa bulan Sya'ban, ada juga puasa bulan Syawal. 6 hari dalam bulan Syawal yang mengikuti setelah Ramadan namanya bulan Syawal. Nah, itu termasuk puasa sunnah itu. Nah, ada juga yang di situ puasa makruh. Sunnah dulu nih, Gus. Sunnah ya, gimana? kita jadi wajib ya dengan hal-hal yang itu tadi seperti puasa Ramadan ini. Kemudian ternyata ada nazar yang harus wajib kita, kemudian kifarat tadi, denda dan seterusnya. Nah, sunnah-sunnah ini afdolnya bagaimana nih? Kenapa kita harus melaksanakan sunnah-sunnah ini untuk kita ya, untuk kita Gus namanya, mendapatkan pahala lebih dari kehidupan ini gitu. Betul. Bagaimana ya cara-cara melaksanakannya gitu, seperti bulan Syawal. Apa yang disarankan, pahalanya akan mendapatkan apa? Iya. Iya, seperti bulan Syawal itu kalau kita melakukannya maka kita dihapus dosanya selama atau pahalanya sama dengan puasa selama 1 tahun. Betul. Terus kita juga akan mendapatkan keistiqomahan. Jadi namanya Syawal itu kan ada peningkatan. Jadi bukan hanya ketika kita Ramadan saja kita istiqomah, kita melakukan hal yang baik, tapi masih dilanjutkan pada waktu Syawal itu tadi gitu. Terus dalam bulan Sya'ban, dalam bulan Rajab, dalam bulan Arafah atau Dzulhijjah ada puasa Arafah ya, itu juga tarwiyah ada juga, itu luar biasa pahalanya, itu luar biasa banyak sekali. Dan kadang-kadang kita itu seperti mewajibkan sunnah, tapi dengan ada pahalanya seperti itu kita mewajibkan pada diri kita sendiri, bukan untuk diumumkan tapi untuk melatih diri kita itu tadi. Kemudian yang makruh tadi gimana, Gus? Yang makruh itu ya apabila kita melakukan puasa dengan niat aku gak buka, saya tidak melakukan berbuka, lah itu tidak boleh. Ada juga yang haram, puasa itu haram. Kenapa? Misalkan ya kita puasa sampai senengnya poso, menggebu-gebu, kita melakukan puasa di tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri, lah itu tidak boleh ya. Bukan Idul Fitri. Terus hari Tasyrik, Idul Adha pada waktu tanggal 10 Dzulhijjah, lah kita melakukan puasa tidak boleh, karena itu juga di situ Allah itu memuliakan pada tanggal itu dan kita tidak boleh melakukan puasa. Jadi kita semua diberi kebahagiaan dari Allah untuk di situ kita istilahnya itu free. Jadi di situ kan ayatnya hari ini adalah hari kemerdekaan, hari ini hari kemenangan, maka Allah mengharamkan puasa itu. Nah, itu kita melakukannya berarti melakukan dosa. Karena apa, Bu? Itu kan puasa bukan untuk berpuasa. Islam memang rahmatan lil alamin. Betul. Jadi segala suatu aturan yang diberikan oleh Allah itu semuanya untuk kebaikan kita. Betul. Ada lagi bagi mbak-mbak ini, ya ta? Ya. Kan tidak boleh misalkan mohon maaf lagi dapat terus melakukan puasa krono seneng dengan puasa. Jadi tujuannya seneng melakukan itu justru malah tidak boleh gitu loh. Juga sebuah kemuliaan bagi kaum hawa ini ya, diberi bonus, tetapi ini harus menambal Gus setelahnya. Diganti di hari berikutnya. Tetap harus penuh ya puasanya Gus. Tetap harus bagi wanita muslimah yang lagi dapat. Jangan karena
nanti sembunyi-sembunyi aku nggak mau ini istilahnya nyaur. nyaur utang gitu Gus ya. Puasa ya tidak boleh. Saja tetap tidak boleh ya pemirsa. Tidak boleh. Apa yang ingin Gus Aziz sampaikan ini tentang puasa terlebihnya ini padahal yang wajib di bulan Ramadan ini Gus. Untuk pemirsa sekalian, apabila kita ingin mendapatkan kesehatan maka berpuasalah. Ada sebuah dawuh ya, sumu tasihu, maka berpuasalah maka engkau akan sehat. Jadi untuk pemirsa sekalian, mari kita puasa hari ini, kita lakukan dengan ikhlas, kita niatkan mencapai keridhaan Allah, maka insya Allah kita akan sehat di kemudian hari. Alhamdulillah, ini memang puasa memang ini untuk memperkuat ya Gus ya, betul. Memperkuat jiwa kita, memperkuat jasmani kita. Apalagi yang punya kadang ya Gus ya, ini ternyata obatnya hanya puasa. Betul. Asam lambung itu berpuasa. Itu berpuasa. Baik pemirsa di rumah, banyak hal yang sudah kita diskusikan dan kita ketahui tentang hukum-hukum puasa pada sore hari ini. Dan kami ucapkan Gus ya, selamat berbuka. Selamat berbuka. Selamat berbuka untuk pemirsa. Menanti buka ini. belum ini ya. Sebentar lagi. Betul, kita berapa menit lagi? Sebentar lagi. Terima kasih atas atensinya. Kita bertemu lagi di podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih Gus. Dan juga selamat berbuka dengan keluarga atau mau berbuka di sini Gus. Boleh. Tapi tidak disediakan ini Gus. Baik pemirsa di rumah, demikian tadi hal-hal yang kita perbincangkan, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Saya Lulu Anwariah. Saya Abdul Aziz. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.